Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hulda Lois dari kelas 2A dengan NIM 223611017. Saat ini saya akan membuat program nama dalam bahasa C dalam aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan array dan operasi-operasi insertion dan traverse. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, baik. Kita pertama masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini merupakan tampilan awal dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, kita akan menjalankan programnya. Pertama, kita masuk ke dalam new file. Di sini kita ketik, kemudian kita ketik nama programnya, yaitu program, kemudian underscore, kemudian kita ketik array karena kita akan menggunakan program array, underscore, kemudian nama, kemudian bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa C, kemudian kita ketik titik, kemudian kita ketik C, enter. Nah, program C sudah bisa kita jalankan. Kita akan masuk yang pertama, yaitu include di mana ini adalah bahasa C yang kita gunakan, stdioh. Ini merupakan stdi o.h. Ini merupakan standar input output, di mana ini berfungsi untuk menginput dan mengoutput. Tanpa bahasa ini pemrograman yang kita buat tidak dapat kita tampilkan atau dijalankan. Contoh program input output yang kita gunakan, contohnya itu printf, yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya kita ketik di sini int main, di mana int main ini merupakan fungsi utama dalam bahasa C. Kita ketik dalam kurung, kemudian kita beri kurung kurawal, enter. Nah, fungsi yang kita jalankan dalam bahasa ini, bahasa C ini, kita mulai dari sini. Nah, kita akan mendeklarasikan di sini variabel yang akan kita gunakan dalam program tersebut. Nah, pertama kita memberikan nama variabel, yaitu name dengan tipe data char. Kita ketik dulu tipe datanya, yaitu char, kemudian diikuti dengan nama variabel, yaitu name. Nah, kita akan menggunakan program array, jadi kita memberikan array. Nah, sama dengan, kemudian kita beri kurung kurawal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan tanda petik 1, di mana tanda petik 1 ini saya menetapkan array nama diisi dengan karakter tunggal yang sesuai dengan indeksnya. Nama saya adalah Hulda Lois, jadi saya ketik Hulda, H yang pertama, kemudian kita koma, kemudian tanda petik lagi, kemudian kita beri U, kemudian koma, kemudian tanda petik lagi, kemudian L, dan koma, kemudian tanda petik, kemudian D, koma, kemudian A. Selanjutnya L, tanda petik ke 2, tanda petik 1, kemudian L, kemudian O, kemudian I, kemudian S. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon dari setiap statement tersebut. Nah,
di sini saya akan mengisi array-nya. Saya berikan array-nya 11. Di sini menampung 9 data. Nantinya outputnya nanti akan menambah satu data, yaitu spasi dan juga null terminator. Jadi saya menambah di sini, saya mengisi array-nya 11. Null terminator ini menandakan bahwa akhir dari sebuah kalimat. Selanjutnya di sini kita akan mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan selanjutnya, yaitu space index atau spasi yang akan kita gunakan nantinya. Tipe data yang digunakan yaitu integer. Kita ketik dulu integer, kemudian kita ketik nama variabelnya, yaitu space index. Nah, di sini hasil outputnya nanti akan menghasilkan spasi. Jadi kita akan menyisipkan spasi dalam nama yang saya gunakan ini. Di sini terdapat dua kata, yaitu Hulda dan Lois. Nah, di sini saya akan menyisipkan spasi pada hasil output nantinya. Nah, di sini kita akan mengisi letak spasi yang akan kita gunakan. Di sini sesuai indeks yang pertama, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini letak L atau letak spasinya. Jadi kita ketik 5, kemudian diakhiri dengan semikolon. Oke, kita akan menampilkan nama sebelum disisipkan spasi, dan sebelum menghapus huruf vokal. Nah, di sini kita ketik printf atau mencetak dalam kurung tanda petik 2. Nah, di sini kita ketik nama sebelum disisipkan spasi dan huruf vokal. Titik 2. Kemudian di sini kita mengisi tipe data yang digunakan dari variable name, yaitu chart. Kita menggunakan string. Kemudian kita menggunakan new line atau untuk berpindah ke baris baru. Nah, di sini kita beri koma, kemudian kita panggil name. Jangan lupa mengakhiri semikolon untuk mengakhiri setiap statement. Nah, integer. Kita ketik pertama integer, kemudian kita ikuti deklarasi, yaitu size. Di sini sama dengan 0, di mana
kita ikuti dengan semikolon, kemudian kita menggunakan perulangan looping, di mana perulangan looping yaitu menggunakan perulangan looping while. Di sini kita gunakan untuk menghitung panjang string name dengan mencari karakter null terminator yang menandakan akhir dari string. Kita ketik name, kemudian kurung siku kita isi dengan size, kemudian kurung kurawal, kemudian kita enter, kemudian kita tanda seru sama dengan tanda petik, kemudian kita beri 0. Ini merupakan null terminator, digunakan untuk menghitung panjang string dan dengan mencari karakter null terminator. Selanjutnya kita beri kurung kurawal, enter, kemudian kita ketik size plus 2 kali, dimana ini menandakan bahwa size ditambah 1. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan perulangan for, di mana ini digunakan untuk traverse atau melalui string name untuk menghapus huruf vokal. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan perulangan for. Kita akan menggunakan perulangan for, di mana ini digunakan untuk menggeser karakter dalam string name ke kanan untuk membuat ruang bagi spasi di indeks yang ditentukan. Ya, jadi kita ketik dalam kurung menggunakan tipe integer, kemudian kita ketik i, kemudian kita sama dengan kemudian kita ketik size, kemudian kita ketik titik koma, kemudian kita ketik i, kemudian lebih besar dari space index. Nah, di sini kita beri semikolon, kemudian kita ketik i kurang 2 kali, dimana i ini ditambah 1. Kemudian kita kurung kurawal, enter, kemudian kita ketik name. Nah, name ini kita isi dengan kurung siku yaitu i, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik name, kemudian kita ketik i, di mana i ini akan dikurang 1, di mana nantinya ini akan menggeser karakter dalam string ke kanan untuk membuat ruang bagi spasi di indeks yang sudah ditentukan, di mana indeksnya ini ada 5 dan akan digeser ke kanan. Nah, selanjutnya kita akhiri dengan semikolon. Selanjutnya kita ketik di sini name kurung siku space index sama dengan tanda kutip. Nah, ini merupakan tempat di mana
program di mana kita menyisipkan spasi ke dalam string name pada indeks yang ditentukan. Jadi tanda kutip ini kita isi spasi sebagai tempat untuk menyisipkan spasi ke dalam string. Nah kita akhiri dengan semikolon. Nah kemudian selanjutnya kita ketik di sini untuk menampilkan nama setelah kita sisipkan spasi. Nah, kita ketik di sini printf printf, kemudian dalam kurung tanda kutip kita ketik di sini nama setelah disisipkan spasi. Kita beri titik 2, kemudian tipe data yang digunakan adalah char, bisa kita gunakan string. Nah, kita beri new line atau baris baru agar terlihat rapi. Nah, kemudian kita panggil name di sini. Nah, kemudian kita akhiri dengan semikolon. Nah, kita akan menghapus huruf vokal dari nama. Nah, pertama kita akan mendeklarasikan J, yaitu tipe datanya adalah integer. Kita ketik J, kemudian J ini berisi 0, kita akhiri dengan semikolon. Nah, di sini akan menggunakan perlangan for dan if. Nah, di sini kita ketik pertama yaitu for dalam kurung int, kita beri i, kemudian sama dengan 0, kemudian kita akhir dengan semikolon, kemudian kita ketik i lebih kecil dari sama dengan size. Nah, sini size, kemudian kita akhir dengan semikolon, kemudian kita ketik i, kita beri tanda tambah di mana ini merupakan i plus atau i ditambah dengan 1. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa perlangan for ini merupakan looping for yang digunakan untuk traverse melalui string name untuk menghapus huruf vokal yang ada. Nah, huruf vokal yang ada ini kita akan menggunakan perlangan if jika, yaitu if jika. Kita ketik if, kemudian dalam kurung name. Nah, di sini kita beri kurung siku i, kemudian kita ketik di sini tanda seru. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian kita beri tanda petik koma atas a. Nah, ini kita akan mengisi ke sana setiap yang digunakan huruf vokal. Nah, kita isi di sini. Kita lanjut menggunakan lambang dan kemudian kita ketik name. Selanjutnya kita ketik name kurung siku, kita isi i, kemudian kita beri tanda seru, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik di sini yaitu kita ketik huruf kecil huruf vokal, kemudian selanjutnya kita ketik di sini dan double, kemudian kita ketik name, kemudian kita ketik kurung siku, kita isi i,
selanjutnya di sini kita ketik name, kemudian kita ketik tanda seru, kemudian sama dengan kita ketik 2, kita isi i, huruf kecil i. Nah, dari sini kita dapat mengetahui dari perlangan if ini bahwa ini akan memeriksa apakah karakter saat ini bukan huruf vokal. Jika ya, karakter itu disalin ke posisi yang sesuai dalam array nama yang baru. Nah, selanjutnya kita ketik di sini operasi dan kita ketik name, kemudian kita ikuti dengan kurung siku, kita ketik di sini i, kemudian kita ketik di sini tanda seru, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian tanda petik, kita isi dengan huruf vokal o, kemudian selanjutnya kita ketik dan kita ketik name. Nah, selanjutnya kita ketik di sini kita ketik kurung siku i, selanjutnya kita ketik di sini tanda seru sama dengan, kemudian kita ketik tanda petik koma, kemudian kita ikuti u kecil. Nah, selanjutnya kita ketik dan. Nah, ini merupakan huruf vokal kecil. Selanjutnya kita akan menggunakan huruf vokal besar. Nah, kita isi di sini yaitu name, kita ikuti dengan kurung siku, kita ketik i, selanjutnya kita ikuti tanda seru, kemudian sama dengan kita ketik di sini huruf besar yaitu a, kemudian kita ketik dan ya, ini kita ikuti dengan, kemudian kita ketik kurung siku, kita isi dengan i. Nah, selanjutnya kita ketik di sini tanda seru. Nah, sama dengan kita ketik tanda petik, di sini kita menggunakan huruf besar e. Selanjutnya kita ketik di sini yaitu dan kita ketik name, kemudian kita ikuti kurung siku, kemudian kita ketik i, kemudian selanjutnya kita ketik tanda seru sama dengan kita ketik di sini i besar. Nah, selanjutnya kita ketik dan, kemudian kita ikuti name, tanda petik kurung siku, kita isi i, selanjutnya kita beri tanda seru sama dengan tanda petik, kita isi huruf besar o, kemudian kita ketik di sini operasi dan kita ikuti name dalam kurung siku, kita ketik i, kemudian kita ketik tanda seru sama dengan, kemudian kita ketik satu huruf besar Nah, ini adalah merupakan looping if atau perlangan if. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini kurung berawal enter, kemudian kita ketik di sini memanggil name di sini. Nah, di sini kita ketik j. Nah, kemudian kita beri sama dengan, kemudian kita ikuti name. Nah, name kita panggil name, kemudian kita kembali memberi kurung berawal yaitu i. Nah, kita akhiri dengan semikolon. Nah, dan selanjutnya kita ketik di sini j plus, di mana j plus ini merupakan j ditambah dengan 1. Nah, kita akhiri dengan semikolon. Nah,
perlangan if yang kita gunakan untuk memeriksa apakah karakter ini menggunakan atau apakah karakter saat ini bukan huruf vokal. Jika ya, karakter itu akan disalin ke posisi yang sesuai dalam array name yang baru. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendeklarasikan name. Di sini kita akan memanggil name, di mana name ini akan menambah null terminator ke string name setelah operasi penghapusan huruf vokal untuk menunjukkan akhir dari string. Kita ketik di sini sama dengan kemudian kita beri tanda petik garis ini merupakan null terminator. Nah, kita akhiri dengan semikolon. Nah, ini merupakan untuk mengakhiri string dengan null terminator. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nama setelah dihapusnya huruf vokal. Nah, di sini kita gunakan perintah printf. Nah, kita dalam kurung, kemudian kita ketik kurung kurawal, kita ketik dalam kurung, kemudian kita ketik tanda petik 2, kemudian kita isi nama setelah dihapus huruf vokal. Nah, kita ketik di sini titik 2. Nah, kita beri tipe data yang digunakan yaitu chart. Jadi kita bisa mengganti dengan string juga. Nah, kita gunakan new line untuk merapikan baris baru. Kemudian kita panggil variabel name-nya. Nah, kita akhiri dengan semikolon. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita ketik return 0, di mana return 0 ini merupakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Nah, kita lihat ya, dan inilah hasil dari program output kita, di mana nama sebelum disisipkan spasi terdapat seperti ini, tidak terdapat spasi, dan nama setelah kita sisipkan spasi dengan menggunakan inverse. Nah, di sini telah terdapat spasi, dan nama setelah dihapus huruf vokal di sini sudah terhapus, di mana kita tadi menggunakan looping for dan if. Demikian tutorial dalam menyelesaikan program array nama. Sekian dan terima kasih.